Halo adik-adik, kembali lagi dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini kita akan membahas musyawarah mufakat dalam BPUPKI. Sebelumnya udah ada yang tahu belum musyawarah mufakat itu apa? Musyawarah adalah upaya untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan mufakat adalah bentuk persetujuannya. Jadi, musyawarah mufakat adalah upaya penyelesaian masalah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, di sini kita akan membahas musyawarah mufakat dalam BPUPKI. Pertama, ada materi konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi itu apa sih? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstitusi juga merupakan hukum yang tertinggi yang ada di dalam suatu negara. Konstitusi ini terdiri dari dua jenis macamnya, yaitu ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulis bisa kita kenal dengan UUD 1945 dan yang tidak tertulis bisa kita sebut dengan konvensi. Konvensi adalah aturan dasar yang meskipun tidak tertulis tetapi selalu dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Contohnya aja nih, pidato Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus, satu hari sebelum hari kemerdekaan. Konstitusi itu isinya apa aja sih? Nah, biasanya konstitusi itu terdiri dari 3 isi utama, yaitu pertama membahas tentang tujuan atau cita-cita bersama, aturan-aturan hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggara negara, dan bentuk negara atau prosedur ketatanegaraan. Nah, selain ada konstitusi, itu juga ada Mahkamah Konstitusi atau yang biasa kita sebut dengan MK. Nah, MK atau Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bertugas sebagai penjaga konstitusi. Nah, tuh di situ ada tulisannya penjaga konstitusi. Tugasnya adalah untuk menguji apakah suatu peraturan atau undang-undang baru itu sesuai atau tidak dengan Undang-Undang 1945. Kalau undang-undang baru tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, MK bisa aja batalin undang-undang tersebut. Jadi UUD 1945 tetap yang tertinggi. Nah, materi yang kedua ada perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang BPUPKI. Nah, pasti kalian udah tahu kan BPUPKI itu apa? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dia berjasa banget nih bagi kemerdekaan Indonesia atau negara kita sendiri. Nah, BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang perumusan dasar negara dan menghasilkan Pancasila, dan yang sidang kedua yang akan kita bahas sekarang ini pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar dan menghasilkan UUD 1945. Nah, di sini udah ada timeline sidang BPUPKI yang kedua. Ini udah ada inti kegiatan atau acaranya dalam sidang-sidang tersebut dari tanggal 10 sampai 16 Juli. Bisa dibaca di sini. Nah, lalu kita akan membreakdown timeline tersebut. Nah, tanggal 10 Juli 1945 atau hari pertama dari sidang BPUPKI yang kedua. Acara hari pertama ini membahas tentang bentuk negara setelah dibuka oleh Ketua BPUPKI, yaitu Dr. Rajiman Medioningrat, dan diperkenalkannya anggota baru. Sidang kemudian dilanjutkan dengan laporan-laporan. Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil yang dibentuk pada masa sidang pertama melakukan laporan atau melaporkan hasil pekerjaannya, yaitu adanya usulan-usulan yang masuk mengarah pada permintaan selekas-lekasnya Indonesia merdeka, dan laporan panitia 9 telah menghasilkan konsep rancangan UUD, yaitu Piagam Jakarta. Nah, selanjutnya tanggal 11 Juli 1945
setelah sidang mendengarkan pandangan-pandangan dari anggota lain, dibentuklah panitia perancang hukum dasar yang terdiri atas 3 panitia kecil, yaitu panitia perancang hukum dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, panitia perancang ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta, dan panitia perancang pembelaan tanah air, yaitu Abi Kusno Cokrosuyoso. Nah, rapat pada tanggal 11 Juli ini itu dimulai dari 9.20 WIB sampai 5.15 dini hari atau pada tanggal 12 Julinya. Lama banget ya rapatnya. Nah, selanjutnya panitia-panitia kecil ini melakukan tugasnya untuk dilaporkan di sidang keesokan harinya, yaitu pada tanggal 13 Juli. Nah, pada tanggal 13 Juli ini bukan rapat besarnya, tapi ini rapat panitia perancang undang-undang, panitia undang-undangnya, jadi rapat kecil gitu. Nah, rapat ini dipimpin oleh ketuanya, yaitu Insinyur Soekarno, membahas rancangan hukum dasar yang dihasilkan panitia kecil. Nah, pada tanggal 13 ini itu berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati hal-hal yang antara lain itu ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Kemudian rancangan Undang-Undang Dasar tersebut diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Nah, selanjutnya pada keesokan harinya, yaitu tanggal 14 Juli 1945, sidang ini itu adalah rapat besar BPUPKI-nya nih. Nah, di sidang ini membahas tentang pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sebagai ketuanya, Insinyur Soekarno menghasilkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar yang menghasilkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan menghasilkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan batang tubuhnya atau isi UUD-nya itu akan dibahas di kemudian harinya atau keesokan harinya supaya anggota punya kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu. Nah, keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 Juli 1945, di sidang ini melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang yang kemarin yang belum diselesaikan. Nah, semua anggota ini memberikan pendapat, usulan, masukan, pertanyaan, pandangan tentang hal-hal pokok yang diatur dalam rancangan batang tubuh UUD seperti bentuk negara, presiden, lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, warga negara, hak asasi manusia, lambang negara, dan sebagainya. Jadi setelah mereka anggotanya membaca dan mengerti semua isi batang tubuhnya, jadi pada keesokan harinya mereka tinggal ngasih pendapat, usulan-usulan, seperti itu. Nah, hari terakhir atau tanggal 16 Juli 1945, pembahasan lanjutan isi atau batang tubuh UUD yang kemudian diterima dengan suara bulat. Terus laporan panitia tentang keuangan dan perekonomian, dan juga laporan panitia pembelaan tanah air, itu semuanya diterima secara bulat dan menghasilkan naskah Undang-Undang Dasar yang akhirnya juga diterima dengan suara bulat. Nah, diterimanya naskah Undang-Undang Dasar ini ditandai oleh pidato Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widuningrat. Di sini bisa dilihat sendiri ada pidato Ketua BPUPKI-nya. Nah, setelah sidang BPUPKI kedua berakhir, BPUPKI itu dibubarkan dan tugasnya dilanjutkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Selanjutnya rancangan UUD tersebut yang tadi udah dihasilkan oleh sidang BPUPKI akan dibahas dan disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu.